Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Channel. Bertemu kembali dengan Saiful. Siang hari ini kita ada di ruangan terbuka dan kita mau ngobrol tentang kemaritiman. Jadi serba-serbi tentang kemaritiman yang kebetulan siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari Jawa Timur yang dalam kesempatan ini baru saja turun dari kapal. Nah, dalam kegiatan ini kenapa turun dari kapal, tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau yang sudah ada di samping kiri saya. Kita bisa dapat banyak cerita dan banyak pengalaman dari beliau yang ada di sini. Selamat siang. Selamat siang, Pak Saiful. Saya Pak Andi. Namanya Pak Andi. Nanti mungkin lebih jelasnya, lebih detailnya mungkin dari Bapak bisa mengenalkan ke Andi. Silakan Pak Andi. Makasih atas waktunya Pak Saiful. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya Hadi Kusuma dari Situbondo, asal sekolah Sumber 1 Banyak Putih. Dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan magang di Juwana di PT Putra Perkasa selama 2 minggu. Ya, banyak sekali ya ilmu-ilmu yang saya dapat dari kapal tersebut. Ya, ada keluh kesannya lah. Jadi Pak Andi ternyata dari Situbondo, Jawa Timur, yang berasal dari SMK Negeri 1 Banyu Putih, Situbondo. Dalam kesempatan ini sedikit kita menjelaskan bahwa ini memang lanjutan kemitraan kerjasama antar lembaga sekolah dengan DUDI, dalam ini dari kami PT Dua Putra Perkasa Tatama Divisi Kapal, yang mana dalam komitmen yang sudah dituangkan dalam MOU-nya kami ikut juga mendampingi kegiatan Pak di sekolah. Jadi kebetulan kalau di tahun ini, tahun 2023 ini, SMK Negeri 1 Banyu Putih Situbondo, Jawa Timur itu masuk dalam program SMK Pusat Keunggulan skema reguler, yang mana salah satu kegiatannya Pak itu dari banyak kegiatan yang sudah diluluskan dan disetujui oleh direktorat itu ada namanya agar guru. Jadi memang kalau siswanya kita sebutnya siswa PKL magang atau siswa praktek gitu, ini gurunya juga disuruh magang di kapal. Ini kebetulan Pak Andi ini ada di samping kami ini, sudah ada di laut tadi seperti yang disampaikan, sudah kurang lebih 2 minggu Pak ya. Siap. 2 minggu mengarungi samudera langsung di sana, di kapal penangkap ikan, di kapal Kursin Juwana, yang mana memang agendanya dari surat tugas yang kami terima dari lembaga yang kami tunjukkan, ada surat tugasnya ini resmi dari sekolah, dari Pak Kepala Sekolah Pak Husain Fajri, SPD. Terima kasih Bapak sudah memberikan mandat tugas kepada guru panjenengan, yang mana dalam kesempatan ini sudah menuntaskan kegiatan magang guru ikut di kapal ikan, kapal penangkap ikan sesuai dengan kompetensi kalian. Untuk Pak Andi, untuk kesehariannya di sekolah sebagai apa Pak Andi? Saya selain guru ya jadi ketua jurusan Oh, ternyata Pak Andi ini adalah ketua jurusan TKPI Pak ya? TKPI, Teknika Kapal Penangkap Ikan, yang mana Teknika Kapal Penangkap Ikan ini, TKPI ini di SMK Negeri 1 Situbondo ini merupakan jurusan yang di PKK, yang di Pusat Keunggulan, sehingga programnya mengarah ke jurusan semua Pak. Jadi programnya itu berjalan dari durasi yang sudah ditentukan, yang sudah di voting sama direktorat, sehingga di satu kalender yang sudah dibuat oleh direktorat dan sekolah sesuai yang disepakati itu, semua kegiatannya harus dituntaskan, termasuk adanya magang guru, yang mana dalam agendanya ini memang dilaksanakan sesuai tugasnya ini tertera dari tanggal 6 November 2023 hingga 30 November 2023. Alhamdulillah di tanggal 28 November ini, sebelum waktu yang ditentukan habis, Pak Andi sudah kembali Pak ya. Kemarin pulang lewat apa Pak? Lewat ikut kapal connecting. Oh, tadi berangkatnya langsung dengan kapal penangkapnya, pulangnya karena kita mengikuti dari schedule-nya itu naik kapal connecting atau pengangkut ke Juwana. Ini Pak Andi, ini kesempatan yang luar biasa. Ini
strategi kami dari sisi Dudi, industri, di divisi kapal, untuk yang kesekian kalinya Pak. Jadi berbagai macam sekolah yang datang, ini yang spesial yang memang mengikuti langsung full tuntas di lautnya ini adalah beliau Pandi. Jadi mungkin nanti kita akan banyak mengulik, akan banyak mengulik nanti cerita dari beliau seperti apa, dan nanti kita akan temukan lebih lengkapnya seperti apa. Pak Andi kemarin berangkatnya berarti di awal bulan Pak ya? Awal bulan. Jadi boleh diceritakan Pak kepada kami di sini yang kegiatan magang guru yang Bapak lakukan apa saja begitu, sehingga nanti ketika kita bisa sampaikan kepada didik kita atau mungkin secara umum kita bisa tahu Pak yang dilakukan di magang guru itu ketika ikut di kapal ikan ngapain saja. Silakan. Ya, makasih Pak Saiful. Ya, untuk magang guru ya tidak seperti saya juga, maksudnya kayaknya kalau seperti kemarin ya kalau magangnya cuma diminta dokumentasi seperti itu. Jadinya kemarin saya terjun di kapal itu, jadinya saya nggak sempat seperti ambil foto-foto buat dokumentasi itu, jadinya saya terjun langsung gitu. Langsung jadinya kegiatan tersebut. Di kapalnya Bapak berarti full mengikuti aktivitas seperti halnya nelayan pada umumnya Pak. Siap. Berarti yang dimaksudkan tadi kompetensi yang di jurusan itu Bapak lakukan langsung di kapalnya. Di kapalnya. Sehingga ternyata Pak Adi ini belum sempat atau bahkan tidak ada waktu untuk mengambil dokumentasi. Makanya untuk kesempatan yang baik ini kami juga menunggu apa yang terjadi di kapal. Tadi kan disampaikan seperti itu. Terus sebelum kapal berangkat Pak, apakah ada persiapan Pak untuk kapal yang akan berangkat dan sudah Pak Andi ikutin kemarin, atau untuk persiapan logistiknya? Ya, kalau persiapan ya seperti yang dibutuhkan sehari-hari itu, di hari makan lah seperti itu ya harus dipersiapkan. Jadi Pak Andi juga ikut isi logistik? Iya, ikut untuk isi pembekalan ya? Isi pembekalan itu bareng dengan APK yang lain Pak ya? APK yang lain. Yang dibawa apa aja Pak yang di kapal itu? Yang dibawa itu ya seperti buah-buahan gitu, seperti mie, beras, pokoknya ya yang dibutuhkan sehari-hari lah, seperti yang di rumah lah gitu. Artinya kebutuhan logistiknya dicukupi semua? Ya, dibawa oleh kapal semua ya? Iya. Jadi berasnya berarti bawa berapa banyak itu Pak? Oh, berapa karung malah. Jadi memang yang terjadi di kapal ikan itu ternyata untuk kebutuhan sehari-hari logistiknya memang sudah dibawakan sedemikian rupa Pak ya. Jadi untuk jangka waktu yang bertahan di tengah laut. Jadi kemudian Pak setelah Bapak mengikuti isi perbekalan itu selang berapa hari Pak berangkat Pak dari hari ya? Untuk ke tempat penangkapannya itu ditempuh dengan berjalan 3 hari. 3 hari Pak? 3 hari. Penangkapnya di daerah mana Pak? Daerah penangkapannya? Penangkapannya itu yang pertama itu di daerah Kangian, di utaranya Kangian. Oke, terus yang berikutnya Pak? Untuk berikutnya mungkin ya saya cuma guru magang, jadinya cuma waktu sebentar. Mungkin kalau sekiranya berapa bulan saya mungkin ke Kalimantan, Makassar seperti itu. Oke. Untuk tambahan informasi Pak Andi, jadi kapal yang kemarin Bapak ikutin magang itu jenis kapal Porsin yang kebetulan berizin dia di WPP itu di 712 713 yang mana daerah penangkapannya Laut Jawa, Laut Makassar. Iya. Jadi kalau jangan kemarin menangkapnya di daerah Kangean itu masih ikutnya perairan Madura. Iya. Perairan Madura di sekitarnya sesuai dengan batas zonasi milnya memang di atas 12 mil ke tengah. Jadi kemarin berarti Bapak di daerah Kangean ya? Daerah Kangian. Oke. Terus setelah itu Pak berangkat 3 hari Pak ya? 3 hari ke sana. Kemudian ketika sudah sampai di lautnya Pak, yang dilakukan aktivitas sudah Pak? Bisa ceritakan? Ya aktivitasnya ya mempersiapkan seperti mental, seperti fisik ya harus dipersiapkan. Soalnya kan saya sebagai guru ya gak cuma lihat seperti pekerjaannya, tapi saya terjun langsung lah itu mengikuti kegiatan tersebut seperti ya enggaknya seperti ABK lah seperti itu. Berarti kegiatannya berjalan seperti ABK biasa Pak? Seperti ABK. Berarti respon dari Pak Nakoda Pak ketika tahu Bapak dari guru gitu bagaimana? Ya gimana ya, mungkin kaget gitu, masa
guru itu harus terjun langsung seperti ABK tersebut gitu. Nggak cuma duduk manis lah Ya. seperti itu. Jadi ini merupakan pengembangan dari IKM, implementasi kurikulum merdeka Pak ya, Ya. bahwa dalam kurikulum yang pembaruan yang terbaru ini, kurikulum merdeka belajar ini, bahwa kompetensi guru juga harus di-upgrade Pak ya, harus ditingkatkan, sehingga nanti harapannya dari magang guru ini ketika nanti guru dengan siswa di sekolah itu tidak hanya sekedar teori saja. Ini membuktikan bahwa teorinya Pak Andi sudah benar, kemudian tinggal mempraktekkan di lautnya Pak. Berarti oh iya, ini kapalnya ketika setting maupun rolling itu seperti itu. Berarti Pak Andi juga mengikuti kegiatan setting rolling Pak? Mengikuti saya. Berarti apa ya istilahnya, menurunkan jaring kalau kita bicara bahasa umumnya, ketika mau menangkap ikan Pak Andi juga mengikuti semuanya? Semuanya mengikuti. Untuk yang di kapal sendiri Pak, apakah itu full ABK atau ada siswa juga Pak? Yang kemarin? Kalau di kapal tersebut yang saya itu naik ya nggak cuma ABK tapi ya seperti siswa PKL lah seperti itu. Oke. Sebagai tambahan, kemarin yang kapal yang diikuti Pak Andi ini kebetulan ada kadet. Kadet ini adalah siswa PKL yang memang prakteknya di laut Pak ya? Di laut. Dengan durasi 6 bulan sesuai dengan di kurikulum merdeka. Artinya berarti Pak Andi berangkat bareng muridnya gitu Pak ya? Bareng siswa saya. Ini unik sekali. Berarti di saat yang bersamaan siswanya PKL, gurunya juga magang gitu, sehingga sama-sama belajar. Di sini Sama-sama membuktikan belajar. bahwa dimensi belajarnya antara guru dengan siswa itu dilakukan secara bersama-sama. Sehingga yang kemarin ketika di ruang kelas di sekolah sama-sama belajar di ruangan di indoor di sekolah, sekarang ketika sudah di laut berarti sama-sama melakukan Pak ya? Sama-sama Oh melakukan. ini jaringnya seperti ini, oh ini ikannya seperti ini gitu Pak. Apakah Pak Adi tidak mengalami mabuk laut Pak ketika di laut? Kalau mabuk laut ya alhamdulillah tidak. Soalnya saya sudah punya pengalaman sebelumnya ya di rumah seperti itu ya, kayak seperti di Juwana. Kalau di Juwana ya mungkin penangkapannya itu di tengah, beda dengan di rumah. Kalau di rumah mungkin masih pinggiran, jadinya ya kalau untuk mabuk laut ya alhamdulillah tidak ada. Ini luar biasa. Jadi bayangan kita ini kalau orang awam itu naik di kapal pasti akan mabuk. Ternyata Pak Adi ini tidak. Yang di laut, jadi Pak Adi punya aktivitas sering di laut Pak? Sering, Apa tiap itu? hari gitu. Setiap hari loh? Tiap hari. Berarti rumahnya Pak Adi dengan laut? Ya sekitar jarak 2 kilo dari rumah. Oh, ternyata rumahnya Pak Adi ini di situ Budi sana. Berarti Pak Adi ini boleh dibilang asli nelayan juga Pak ya? Ya termasuk eksotis. Termasuk nelayan tapi nelayan yang one day fishing, satu hari pulang, gitu Pak ya? Satu hari pulang. Berarti kalau untuk masalah mengikuti ombak segala macam sudah nggak ada masalah. Sudah nggak ada masalah. Sudah nggak ada masalah. Terus tadi Pak yang karena menggunakan jaring Pak, hasil tangkapannya bagaimana Pak selama waktu kemarin? Untuk penangkapannya itu ikan itu kita ya angkat dari jaring ke kapal, itu nggak langsung kita proses untuk dimasukkan ke mesin pendingin, tapi dijadikan satu dulu. Habis dijadikan satu dulu semuanya keangkat, jadinya ikan tersebut itu diangkat lagi untuk dipilah. Di sizing Pak ya? Ya, diproses ya? Ya, diproses. Dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya? Siap. Sesuai dengan ukurannya begitu Ya. Pak ya? Dalam proses itu Pak, yang mungkin Pak Andi bisa lihat Pak, ketika kemarin ngikutin penangkapannya, berapa banyak ikan Pak yang didapat Pak? Yang Pak Andi tahu saja? Kalau diperbedakan dengan di feedback dengan di rumah gitu, kayaknya gak ada apa-apanya Tidak gitu. tahu aja Pak ya? Ya. Berarti ini Ya. dapatnya puluhan ton Pak? Wah, puluhan sampai belasan ton lah seperti Malah itu. belasan ton saudara. Jadi karena yang dipakai memang kebetulan alat tangkapnya juga besar, menggunakan jaring porsen Pak ya, Khusus. yaitu besar, jadi mungkin hasil tangkapannya kemarin pas kebetulan momen pas panen ikan Pak ya, Ya. sehingga ikan yang didapat banyak sekali. Ya. Kemudian Pak, tadi Pak Ali di awal sampaikan ada semacam kayak apa ya, kenang-kenangan di kapal itu apa saja Pak? Yang Pak Andi ingat, yang paling Pak Andi ingat ketika ada di atas kapal, apakah di situ masalah makannya kah atau masalah aktivitas atau apa Pak yang ini Pak Andi ingat? Ya semuanya ingat, dari makan, dari aktivitasnya, Nah, kegiatan-kegiatan tersebut. ini kita penasaran, makannya bagaimana Pak kalau di kapal Pak? Ya kalau makannya ya apa ya sekiranya. Apakah dibatasi begitu Pak atau Kalau atau dibatasi bagaimana? sih tidak, tergantung kita, maksudnya seperti lauknya itu kita pengen apa, tinggal masak sendiri. Ya enggaknya lauknya ya ikan lah seperti itu. Berarti lauk juga ada yang masak Pak ya? Ya ada. Satu hari berapa kali makan Pak?
3 kali yang setahu Yang saya. normal 3 kali. 3 kali. Kita tanya yang nggak normal berapa kali Pak? Yang nggak normal lah 2 kali lah gitu. Oh, 2 kali. Berarti 5 kali Pak. Oh iya. Yang normal 3 kali, yang tambah 2 kali Pak. Terus kalau di kapal polisi ini kerjanya siang atau malam Pak? Kerjanya itu kalau jaring itu ada yang dari jam 8 Jam 8 malam Pak ya? jam 8 malam sama jam 3. Berarti ada bisa 2 kali setting, 2 kali tower kalau orang sini Pak ya? Iya. Berarti ya, ada juga 1 kali tower Pak ya? Iya, Terus setelah itu ketika dapat hasil diproses Pak ya? diproses. Satu kapal kemarin ada berapa ABK? Ada berapa kru Pak semuanya? Eh, Dengan panah koga? Kalau yang setahu saya yang ditambah dengan anak PKL, saya nggak gitu, nggak sempat ngitung soalnya ya mungkin Ada di atas rata-rata 30 Pak? 30-an, 30 lebih lah gitu. 40 ada? Ada 40. Oke, berarti kurang lebih sekitar ada 40 Pak. Kemarin kalau nggak salah ditulis kami lihat ada 42. Termasuk dengan Bapak. Jadi kita kemarin izinkan karena dapat surat tugas seperti ini. Di tulisnya kita tulis ABK Pak. Jadi karena waktu itu kan saya juga menuliskan di izin keberangkatannya, kemudian kita ini kan sebagai ABK. Oke Pak, itu masalah makan sudah clear. Masalah tidur Pak ini Pak. Kalau di kapal Posin ini kebetulan kapalnya ada di samping sebelah kirinya Pak Andi, bisa dilihat itu kapal Posin Pak ya. Iya. Seperti halnya yang kemarin Bapak di sana. Mungkin ini contoh saja properti yang salah satu kapal di Juwana. Kalau masalah warna itu memang menunjukkan kepemilikan Pak. Iya. Berarti bentuk kapalnya seperti itu Pak ya. Bentuk kapalnya. Kemarin ketika di atas laut Pak, tidurnya bagaimana Pak? Supaya kita punya gambaran Pak. Ya kalau tidurnya ya nggak sama dengan di rumah lah seperti itu. Mungkin ada kalau di rumah itu ada kasurnya, ya ada bantalnya. Ya kalau di atas kapal ya saya maklumi ya cuma alas seperti itu kayak tikar begitu seperti itu. Tapi Terus, ada untuk kamar ABK ada Pak ya? kalau kamar ABK ya di sini di tengah ini Iya. kamar ABK seperti itu. Jadi barang-barang di dalam kamar semua Pak? Dalam kamar semua. Tapi untuk kapal sendiri ketika dipakai tidur itu aman atau tidak Pak? Ketika untuk tidur sendiri? Ya kalau untuk tidur ya aman lah. Aman ya Pak? Aman. Nah, jadi memang ini walaupun kapal kayu, bentuknya kapalnya kayu tapi sudah dari ukuran cukup besar Pak ya? Ya, Cukup besar sehingga bisa menampung sekitar 40 orang. Untuk tempat istirahat juga sudah ada, makan juga sudah ada. Terus sekarang tadi sudah dengan kesannya Pak, pesannya apa Pak yang nanti mungkin untuk sekolah kita sendiri, untuk SMK Negeri 1 Banyu Putih, pesannya Bapak setelah mengikuti kegiatan magang guru ini apa? Pesannya kepada sekolah? Ya pesan saya ya untuk siswa saya dan siswa yang lain, siswa sekolah lain untuk mau apa ya persiapan untuk PKL ya diutamakan ya fisiknya yang kuat, mental gitu. Soalnya kenapa? Soalnya dia di laut itu keras. Katanya anak kuda saya gitu kemarin itu keras. Ya maksudnya keras itu ya apa ya? Pokoknya ya pekerjaan yang beda lah ya sama di darat seperti itu. Berarti nelayan yang hebat itu, pelaut yang hebat tidak dihasilkan dari ombak yang tenang, tapi ombak yang besar Pak ya. Yang besar. Berarti kalau kita sedang mendidik siswa kita dari jurusan maritim ini harus lahir dari perjuangan yang berat gitu Pak ya. Dan ini kebetulan Pak Andi merasakan langsung Pak tidurnya bagaimana, kemudian cara kerjanya seperti apa. Terus Pak untuk pesan Pak untuk dari rekan-rekan Pak yang mungkin belum pernah merasakan ini Pak, apa sensasinya magang dulu di kapal ini bagaimana Pak? Ada pesan Pak mungkin yang disampaikan? Ya pesan saya ya untuk guru magang selanjutnya selain saya gitu ya harus benar-benar terjun langsung biar tahu cara kerjanya gimana seperti itu. Enggak cuma kapal connecting. Kayaknya kalau kemarin saya ikut apa yang pulang itu ikut kapal connecting kayaknya kerjanya cuma makan tidur seperti itu. Jadinya Jadi, kalau kemarin pas waktu Bapak pulang ikut kapal connecting hanya makan tidur Pak ya? makan tidur. Berarti supaya merasakan betul pengalamannya harus ikut di kapal penangkapnya gitu Pak ya? Penangkapannya. Oke, nanti mudah-mudahan nanti dari teman-teman yang lain juga bisa menyapa. Terakhir Pak, harapan untuk jurusan sendiri Pak, jurusan TKPI yang ada di sekolah kita di SMK Negeri 1 Banyu Putih Situbondo ini harapannya seperti apa Pak? Harapan ke depan yang jauh ke depan yang sedang Bapak setelah melihat di Juwana seperti ini, harapan untuk jurusan TKPI-nya yang sedang Bapak komando ini seperti apa? Ya harapan saya ya pokoknya ya mentalnya yang kuat, fisiknya yang gitu, yang memadai lah seperti itu. Biar apa ya, biar di atas kapal itu tidak
meragukan lah tenaganya seperti itu. Soalnya kenapa? Soalnya benar-benar dibutuhkan tenaga yang ekstra itu kalau di atas kapal itu, untuk menarik jaringnya. Menarik jaringnya. Jadi nanti secara lebih luas lagi ketika itu bisa dilakukan, berarti masa depan anak kita juga punya masa depan yang lebih cerah Pak. Ya, siap. Ketika sudah bisa melewati fase yang di masa PKL, mereka ketika masuk di dunia kerja itu mereka sudah siap dengan keadaan yang sesungguhnya Pak. Oke, tadi ini sebagai apresiasi karena Bapak sudah menyelesaikan kegiatan magang guru di kami di divisi kapal di PT Dolphin Indonesia. Kami itu memberikan sertifikat Pak. Ini sertifikat yang dari divisi kapal yang kami akan serahkan ke Bapak nanti untuk menjadi pertanggungjawaban dan menjadi penanda bahwa panjenengan sudah mengikuti magang guru. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Bisa dibuka. Luar biasa ini cerita dari Pak Andi. Ini mudah-mudahan bisa banyak menginspirasi dari siswa maupun dari guru yang lain, sehingga nanti ketika kita bicara maritim ini masih banyak PR yang harus kita kembangkan Pak ya. Jadi ini kolaborasi walaupun sesama dari pesisir, sesama dari Pantura, Pantai Utara begitu, tapi kulturnya di Situbondo dengan di Juwana berbeda Pak. Berbeda. Nanti juga Pak Andi sempat sudah jalan-jalan di PPI Juwana Pak. Kalau tadi kita cerita di laut Pak, setelah Pak Andi pulang lihat aktivitas perikanan di Juwana sudah Pak. Ini supaya beberapa ini. Tambahan ini. Tambahan Pak ya. Jadi kan Pak Andi sudah mengikuti nih dari laut, kemudian ikut pulang kapal kolektif, tiba di dermaga di PPI kan, kemudian melihat aktivitasnya Pak. Itu yang bisa paling ceritakan Pak. Ya kalau di TPI-nya itu ya walaupun apa ya saya kira itu kapal connecting yang ngangkut ikan itu nyampe di TPI langsung dibongkar, ternyata masih menunggu antrian. Masih menunggu antrian Pak? Menunggu antrian. Kenapa dia Terus, menunggu Pak? gimana? Soalnya banyak kapal-kapal tersebut yang sudah datang seperti itu. Oh, berarti antri bongkar Pak? Nanti bongkar. Apakah TPI-nya kecil Pak? Kalau TPI-nya yang saya lihat itu wah lumayan besar, malahan ada 2 kayaknya TPI-nya ini. Ada 2, jadi di Juwana ada 2, TPI ini 1 sama TPI ini 2. Tadi yang Bapak lihat itu di sana ada TPI ini 2 Pak. Oh, iya. Memang dipakai untuk kegiatan aktivitas bongkar untuk kapal-kapal Pursin. Kebetulan untuk saat ini kan musim ikan, jadi untuk kesehariannya itu kapalnya yang antri buat di atas pulau Pak. Makanya ketika tadi Bapak datang tidak langsung dibongkar, nunggu dulu dia masuk ke dermaga, kemudian antri bongkar baru bisa dibongkar gitu. Artinya di Juwana ikannya melimpah Pak ya. Oke. Apalagi Pak yang mungkin dilihat tadi? Ya yang saya saya kagumi untuk TPI Juwana ini nggak seperti di rumah saya di Situbondo. Kalau di rumah Situbondo kayaknya TPI-nya itu ya mungkin perbedaannya ikan itu dapat ikan itu di sini itu didinginkan, dibekukan, jadinya bersih gitu, gak ada aroma amis gak ada. Jadi TPI-nya bersih Pak ya? Bersih, TPI-nya bersih. Istilahnya di freezer di kapal Pak ya? Ya di freezer di kapal. Di kapal sehingga turun dari kapal itu tidak ada bau amis segala macam. Tidak ada. Itu yang mungkin membedakan dengan daerah lain Pak. Iya. Siap tadi. Ada lagi Pak yang kesan yang kita bisa lihat Pak ketika lihat di TPI atau di sekitaran Pak? Ya kesan saya itu gak gak bisa dibicarakan lah gitu, banyak perbedaannya. Jadi ini pengalaman yang Pak Andi juga belum pernah lakukan sebelumnya. Nah, baru sekali ini seumur saya bermalam makan tidur di atas kapal seperti itu. Yang durasinya agak lama. Berarti menjadi pelaut sesungguhnya dengan waktu yang mungkin ya relatif cukup lama, hampir 14 hari Pak ya? Lebih 14 hari lebih. Oke, terima kasih Pak Andi untuk ceritanya. Sama-sama. Kita sambil sebut kopi Pak. Siap. Kalau tidak ngopi nanti kita bisa oleng Pak. Baik, itu banyak cerita yang kita dapat dari rekan kita, dari rekan guru kita, dari Pak Andi, dari SMK Negeri 1 Banyu Putih Situbondo, yang mana beliau ini sudah menuntaskan kegiatan magang gurunya. Nanti mungkin setelah ini juga akan banyak hal yang
mudah-mudahan bisa dibawa pulang Pak. Iya. Dalam arti dibawa pulang itu kenangannya, Iya. pembelajarannya dan ilmunya. Nanti mudah-mudahan dari daerah Pak Adi di sana juga bisa berkembang seperti di kami. Untuk dari siswanya juga yang sekarang ini saat ini masih di laut Pak, mudah-mudahan kami juga selalu mencoba mendoakan diberikan keselamatan, kesehatan, dapat pulang hasil, dapat ilmunya, dapat rezekinya Pak. Pak Adi terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Mungkin sampai ke sini mungkin Pak Adi langsung kembali ke tempat, kembali ke daerah asal Pak ya. Sudah meninggalkan hampir 3 minggu atau 1 bulan gitu Pak, merantau di Jawa. Terima kasih atas waktunya Pak Adi. Sama-sama, Pak. Sukses selalu nanti ke depan kita Amin. bisa ketemu lagi. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.